Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Hari ini, mari kita merenungkan salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, Isra Mi'raj. Sebuah perjalanan luar biasa yang syarat dengan pelajaran tentang kekuasaan Allah dan rahmatnya untuk umat manusia. Pertama, apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Isra. Dan kemudian naik ke langit ketujuh hingga Sidratul Muntaha, Mi'raj. Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat 1. 2. Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa ini, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian dari keajaiban ciptaannya, seperti perjalanan cepat di luar logika manusia. Dalam satu malam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan yang secara logika mustahil dilakukan manusia biasa. Ini membuktikan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bisa dicapai oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memperlihatkan kepada kita bahwa tidak ada batasan bagi kekuasaannya, baik di bumi maupun di langit. 3 rahmat bagi umat, salat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj adalah momen di mana umat Islam menerima salah satu kewajiban terpenting, salat 5 waktu. Awalnya Allah memerintahkan 50 waktu sholat. Namun melalui permohonan Nabi Musa alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan kepada Allah hingga menjadi 5 waktu saja, dengan pahala yang sama seperti 50 waktu. Sholat adalah rahmat yang diberikan kepada umat Islam. Ia menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sholat adalah momen kita berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penolong dalam kesulitan. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 45, penghapus dosa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir di depan rumah kalian. Barang siapa mandi di dalamnya 5 kali sehari, maka tidak akan ada kotoran yang tersisa padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4 pelajaran dari Isra Mi'raj. Poin pertama, pentingnya iman tanpa keraguan. Isra Mi'raj adalah ujian keimanan. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa ini, banyak orang yang ragu dan bahkan murtad. Namun Abu Bakar As-Siddiq berkata, jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku mempercayainya. Keimanan tanpa keraguan seperti Abu Bakar adalah pelajaran penting bagi kita dalam menghadapi setiap ketentuan Allah. Poin kedua, keutamaan Masjidil Aqsa. Isra Mi'raj mengajarkan kita tentang kedudukan Masjidil Aqsa sebagai salah satu tempat suci Islam. Masjid ini adalah arah kiblat pertama umat Islam dan tempat yang diberkahi. Kita sebagai umat Islam harus mencintai dan menjaga keberadaannya. Poin ketiga, pentingnya sholat dalam kehidupan. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga penolong dalam kehidupan dunia dan bekal di akhirat. Isra Mi'raj mengingatkan kita untuk menjadikan sholat sebagai prioritas utama. Hadirin yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus rahmatnya bagi umat manusia. Peristiwa ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayai kekuasaan Allah, memprioritaskan sholat, dan menjaga keimanan kita dalam setiap keadaan. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat sholat dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.